Kak. udah Anak ketularan ikut Pak Pak Benny Benny. Monggo persiapan dinyut, monggo persiapan. Ketularan Ya, Pak siap, Benny, siap. senior saya. Siap, siap. Mana siap-siap tuh Bu? Aduh. Bu Mimin nanti di mute ya kalau sudah acara mulai. Oke, pun jam 6. Ya, di mute. Lanjut, silakan Pak Ajme. Lanjut. Ayo. Baiklah. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Sudah jam 6 pas. Bagaimana biasa kita memulai acara Zoom pagi. Di setiap pagi jam 6 kita sesuai dengan jadwal dan tepat waktu. Saya buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala, panjatkan kena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul dari Sabang sampai Merauke yang sudah fasilitasi oleh PT KLPI melalui Zoom. Ini kita tidak lain untuk mencari ilmu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita. Itu dengan cara kita belajar sabar dan bijaksana. Semua orang bisa mengatakan bijaksana, tetapi di lapangan tidak semua orang bisa melaksanakannya. Sehingga kita butuh kesabaran, ketabahan, dan selalu belajar dan belajar. Karena itu kita selalu saling mengingatkan, saling memahami, dan juga saya juga minta bukakan pintu maaf yang saya lebarnya, khususnya kepada para direktur, pada wakil direktur, pada senior-senior yang sudah lebih duluan, yang ilmunya lebih banyak daripada saya. Dan pagi hari ini bukan berarti saya mengajari, bukan berarti saya cuman saya hanya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri. Karena itu kita akan mendengarkan paparan kepada saudara kita yang nanti akan membawakan buku bijak, isi daripada buku bijak. Dan jadi tentu juga saya mengingatkan kembali supaya kita semua belajar tertib selagi acara berlangsung, sedangkan diisi oleh pemateri, jangan kita menyela. Kemudian jangan menyalakan mic, bahkan kamera pun kalau kelihatannya kurang pantas dilihat, lebih baik dimatikan. Karena kan kita di sini yang lihat itu dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin sampai ke luar negeri. Jadi kita harus menjaga, menghormati diri kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan diri kita yang akan menjaga kondisi kita yang selamanya mungkin bahkan dilihat sama orang-orang banyak. Karena itu, mari kita sama-sama mendengarkan paparan bijak yang akan disampaikan oleh seorang insan yang sudah luar biasa. Dia adalah sebagai komandan di Lampung, Bapak Ketua Kane, sudah menjadi Kane di Kota Lampung, di Prengsewu khususnya, yaitu Bapak Haji Muhammad Fadli. Dia yang pada pagi hari ini akan menuntun kita, mengajak kita belajar bersama-sama, mengoreksi, memahami, menambah pengetahuan kita, sehingga kita akan paham, sehingga akan mengerti bagaimana cara menjadi bijak yang akan kita terapkan, yang akan kita laksanakan hari-hari
untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita, dan khususnya untuk keluarga kita sendiri. Sehingga kita akan bijaksana, ya kita akan memahami bagaimana menjadi seorang yang bijaksana itu. Oleh itu tidak berpanjang lebar, mari kita sama-sama dengarkan pemaparan dari saudara kita, Bapak Muhammad Fadli, yang akan membacakan buku bijak dan sekaligus ditutup dengan doa nantinya. Demikian untuk itu, marilah kita sama-sama mendengarkan paparan atau pembacaan buku bijak oleh Bapak Muhammad Fadli. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan, terkhusus jajaran manajemen, kami takdimi Bapak Ustadz Darmawan dan Bapak Basri Susanto dan para senior, terkhusus mohon izin ini ada Mbah Sunarto, Mbah Haji Sunarto, ada Pak Darmawan, ada Pak Roy, Pak Andi, Pak Nandang yang kami hormati dan yang kami banggakan. Juga yang kami banggakan teman-teman semua dari seluruh penjuru Nusantara dan sebagian mungkin ada di luar negeri. Di sudut luar negeri sana ada Pak Gomez, ada Mbak Yani kalau nggak salah, dan mungkin saya nggak hafal, nggak bisa sebut satu persatu. Dengan tidak mengurangi rasa bangga dan hormat kami kepada kita bersama, dan juga teman-teman baru kita ini sudah mulai bertumbuh dan bahagia sekali mereka sudah ada di tengah-tengah kita bersama untuk saling mengenal, ya saling bertukar pendapat, tukar pikiran, dan yang secara hakikat sebenarnya siapapun orangnya yang bisa membangun bisnis itu sebenarnya orang yang bisa membangun silaturahim, bisa membangun kebersamaan, bisa membangun kekeluargaan. Itu secara hakikat dan bisa dipastikan bisa membangun bisnis. Kemudian sebelum berlanjut, salawat serta salam tetap kita sanjung agungkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi yang kita semua berharap syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin ya robbal alamin. Dan pagi hari ini menjelang siang mungkin juga tiada kata yang terindah ya selain kata syukur. Sekali lagi syukur yang keluar dari dalam diri kita, dari hati nurani yang dalam. Syukur atas nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berjumpa di acara Jumpa Pagi, Zoom Pagi pada kesempatan hari ini. Dan teman-teman semua mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita bersama, juga terkhusus adik-adik kita yang baru, saya sebut adik-adik karena memang adik bertemunya adik ya, karena kita lebih dulu, juga tetap menjaga semangat, ya on fire kita harus tetap terus terjaga, dan tentunya terlebih yang sudah senior juga harus bisa membangun semangat ini dengan kehadiran saudara-saudara kita yang baru. Jadi yang baru juga memberikan semangat buat kita, dan kita juga harus lebih semangat juga mendorong yang baru. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi bahwa bisnis
proyek besar kita ini itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh kita. Tidak bisa dikerjakan hanya dengan beberapa orang saja, tapi dibutuhkan sebuah kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang kuat, ya, memadukan dari segala unsur kelebihan, kekuatan, kekurangan kita menjadi satu untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah nyata di depan kita. Tinggal kita kapan akan menggapai itu semua, itu juga tergantung bagaimana kita, dan tentunya kita tidak ingin semua ini berlama-lama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, rasanya kurang lebih saya pribadi 5 bulan. Waktu yang cukup, bukan waktu yang pendek ya. Selama ini kita sudah ada dalam kebersamaan, ada dalam sama-sama kita belajar tentang bagaimana kita ini belajar bijak. Kita ini belajar bijak. Saya ingin sedikit mengupas lebih kepada filosofi dan pola pikir kita, Bapak Ibu sekalian. Berkaitan dengan apa? Berkaitan bahwa perjalanan kita, aplikasi air sudah 1 tahun kita lewati. Nah, dalam perjalanan 1 tahun ini, tentunya kita harus mengevaluasi diri. Seperti apa perjalanan kita selama 1 tahun? Apa yang sudah kita capai? Apa yang belum kita capai? Kendala-kendala apa yang membuat pencapaian itu menjadi kurang maksimal? Terus solusi-solusi apa yang harus kita lakukan supaya pencapaian itu bisa lebih cepat? Artinya ada sebuah upaya yang harus kita lakukan. Jangan sama seperti setahun yang sudah berlalu, tapi harus ada sebuah langkah baru untuk memasuki tahun kedua ini bisa lebih cepat. Bapak Ibu sekalian, memang kita tidak bisa menentukan hasil. Kita tidak bisa menentukan hasil. Karena hasil itu adalah urusan Allah. Yang bisa kita lakukan adalah usaha yang maksimal. Tetapi Bapak Ibu, usaha yang maksimal itu juga belum cukup kalau ukurannya hanya maksimal menurut kita. Maksimal menurut kita. Itu nggak cukup. Ya, jangan mengatakan saya mampu, saya bisa, saya pintar. Mohon maaf Bapak Ibu, suara motor tanpa knalpot kayaknya. Tetapi Bapak Ibu, yang bijak di satu sisi dalam hal ini adalah maksimal menurut kita sudah, tapi juga harus dipadukan dengan kita mau belajar. Kalau maksimal kita belum sampai ke titik apa yang kita tuju. Tetapi harus maksimal kita menurut pikiran kita, dan maksimal juga bagaimana kita belajar, dan mau belajar. Jadi itu Bapak, Ibu sekalian mengingatkan kepada diri saya, mari kita belajar, dan belajar. Dan setelah kita mau belajar,
biar tidak selalu dengan ukuran kita. Sukses itu juga bisa mengambil dari pengalamannya orang lain, pembelajarannya orang lain. Maka mari kita belajar, lakukan, kerjakan, jangan tunda. Jangan tunda. Bapak Ibu sekalian, berpesan kepada diri saya sendiri dan kita semua. Dengan, mohon maaf, latar belakang kepahitan di masa lalu kita. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjadikan pembelajaran buat kita, buat keluarga kita, yang jangan sampai kesakitan itu terulang kembali. Jangan sampai kesakitan itu terulang kembali. Bapak Ibu, kalau kita sudah mematrikkan di dalam diri kita tentang kebersamaan kita di aplikasi air maupun saudaranya ombak, karena kita punya latar belakang yang pahit dan kita patrikan jangan sampai terulang lagi, maka menjadi wajib hukumnya untuk kita saat ini dan ke depan dengan latar belakang pengalaman kepahitan itu jangan sampai terulang kembali. Maka mari menyatukan diri kita bersama. Jangan pernah setengah-setengah. Jangan pernah ada keraguan. Jangan pernah memperdebatkan debat kusir sesuatu yang tidak perlu. Tapi lebih kepada bersinergi kita membangun ke depan untuk mencapai tujuan lebih cepat. Nah ini Bapak Ibu, dan kalau saya menggarisbawahi Bapak Ibu, di dalam buku bijak kita di halaman muka, Bapak Ibu, kalau saya melihat hal ini di halaman muka, sebenarnya beliau manajemen, dalam hal ini ada Pak Basri, ada Pak Darmawan, itu sudah kita, air itu sudah ada dalam satu kemasan, sudah ada dalam satu bingkai, ya, ada dalam satu bingkai, sudah dibingkai dalam satu kemasan oleh beliau yang terhormat Pak Basri dan Pak Darmawan. Sebenarnya untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan, untuk kita meyakini, hakul yakin yang sudah terbingkai oleh beliau itu, kita tidak boleh gagal. Kita tidak boleh gagal. Karena apa Bapak Ibu? Karena kegagalan yang paling menakutkan, sebenarnya perusahaan juga jauh lebih takut. Kita juga lebih dari sekedar takut. Apalagi berkaca dari kegagalan di masa lalu, kepahitan di masa lalu. Maka tidak lain saat ini, apa yang sudah dalam satu bingkai yang indah, yang sudah dikemas sedemikian rupa oleh beliau yang sudah melakukan uji coba, ya, yang sudah sedemikian membuat sistem ini menjadi sedemikian dahsyat, maka dan sudah digarisbawahi juga oleh kita bersama, penegasan-penegasan oleh Pak Roy, penegasan-penegasan oleh Pak Adi, Pak Nandang, dan semua senior-senior kita. Apa yang dikatakan? Ini sarana, ini sistem, ini sarana sebuah sistem untuk menghasilkan uang, untuk membuat bahagia kita bersama di masa depan. Ini sarana. Tinggal pakai saja.
Berarti kalau sudah ada kata-kata tinggal pakai saja, berarti sarana ini sudah jadi. Nah, tentu untuk mencapai ke sana ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syarat dan ketentuan berlaku ini bagi kita bersama sudah tidak ada alasan lagi bagi kita semua untuk tidak diperdebatkan lagi, tapi yang penting eksekusi, lakukan, kerjakan, jangan tunda. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu? Kalau manajemen sudah mengatakan bahwa sudah dibuat standar operasional prosedur, SOP sudah ditanda, sudah disiapkan oleh beliau yang membuat bingkai, sudah dalam satu bingkai, hanya tinggal nanti dipajang keindahannya, kita pandang. Itu Ibu Bapak sekalian, kita berarti kan hanya tinggal mengikutinya. Sebagaimana kita menggunakan sarananya Gojek, kalau saya mengutip dari Pak Andi, dipencet-pencet saja, itu bakso sampai ke rumah. Dipencet-pencet saja, nasi padang sampai ke rumah. Dipencet-pencet saja, pesanan kita sampai dulu. Ini kita pengguna sarana sistem. Maka dari itu, wajib hukumnya bagi kita untuk tidak diperdebatkan lagi, tapi lakukan, kerjakan, jangan tunda. Karena SOP sudah dibuat oleh perusahaan. Andaikan pun, layak tidakkah SOP ini kita lakukan, kita kerjakan, sesuai dengan apa yang sudah menjadi tuntunan yang diberikan oleh manajemen. Bapak Ibu, andaikan kita sudah total, andaikan kita sudah berdarah-darah Bapak Ibu, dengan SOP ini. Misal, tapi saya hakul yakin bukan begitu sifat Pak Basri, Pak Darmawan, dan tatanan manajemen. Yang mohon maaf akan mengelabui kita. Saya kira tidak ada hukumnya seperti itu. Kalau toh misal seperti itu, ya biarkan mereka yang akan menikmati ganjaran apa yang sudah dilakukan. Ya ini saling koreksinya kita Bapak Ibu. Ya, termasuk untuk koreksi di jajaran manajemen. Kita siap berdarah-darah, yang penting jaga dan hantarkan kita sesuai kemampuan kita sampai kepada apa yang menjadi tujuan kita. Nah ini Bapak Ibu. Karena apa? Kalau saya melihat Pak Basri, Pak Darmawan, dan jajaran manajemen, ini ilmunya kalau saya melihat Bapak Ibu ya, nek wong Jawa ini apa ya? Aji Kaliwosodo. Apa ya? Aji Kaliwosodo itu siapapun sosok manusia apabila menggunakan Aji Kaliwosodo ini digunakan Bapak Ibu. Ini menghantarkan kita selamat di dunia juga akan selamat di akhirat. Ya, Aji Kaliwosodo itu kalau dari yang kita yakini adalah 2 kalimat syahadat. Ini yang saya lihat ada di Pak Basri, ada di Pak Dharma, dan sebagian besar manajemen yang kita tahu. Jadi ini tidak main-main Bapak Ibu. Penerapannya tidak main-main. Pak Basri, Pak Darmawan, ini jangan pernah bermain-main Bapak Ibu. Karena ini ilmu yang sangat tinggi, ini ilmu yang sangat tidak ada yang lebih dari tinggi kecuali 2 kalimat syahadat. Artinya apa Bapak Ibu? Kita akan sami'na wa ata'na mengikuti pimpinan kita sepanjang kita lihat dulu bagaimana Pak Basri, Pak Darmawan. Di saat kalau keyakinan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu tegak lurus Bapak Ibu. Dan ini yang saya lihat ada di pimpinan-pimpinan kita, Pak Basri, Pak Darmawan. Beliau tegak lurus di tengah-tengah tidak sempurnanya sebagai manusia. Tapi tegak lurus. Coba kita cermati dari yang dan kita pahami Bapak Ibu. Dari tutur katanya, senyumnya, pandangannya,
ya, yang kita dengar, kita rasa, kita lihat, itu menyejukkan hati Bapak Ibu. Nah ini pimpinan yang layak kita ikuti. Kita akan nurut, kita akan manut dengan apa yang sudah dibuat oleh beliau-beliau ini untuk menghantarkan kita. Ya, Bapak Ibu, Pak Darmawan dan para manajemen, Pak Basri, kami nitipkan amanah ini dengan Bapak berdua, dengan manajemen. Bapak nitipkan ini. Kami akan ikuti karena Bapak, kami lihat Bapak adalah sudah tegak lurus menjalankan ini semua. Sudah tegak lurus, kami nurut, kami ikut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah tidak terbantahkan. Jadi, Bapak Ibu tidak usah diperdebatkan, baik sistemnya maupun alur yang sudah disiapkan, tidak usah diperdebatkan. Tinggal kita syarat dan ketentuannya, yuk bersama-sama, kita ikuti, kita lakukan. Kita ikuti, kita lakukan. Jangan tunda. Kalau kekompakan ini kita bangun, Bapak Ibu, kekompakan ini kita bangun, saya yakin setelah 1 tahun memasuki tahun kedua, tetesan-tetesan itu sudah mulai mengalir deras, Bapak Ibu. Saya yakin itu. Nah, maka dari itu kita pun juga harus bijak, Ibu, dikala hadir saudara kita. Ombak ada di tengah kita, kita harus sadar. Juga dalam hal ini tidak perlu lagi diperdebatkan, Bapak Ibu. Tidak perlu menjadi selama ini kita bahas, tetapi justru kita tidak melakukan. Justru kita tidak melakukan. Nah ini Bapak Ibu, jangan memperdebatkan tapi kita tidak melakukan. Kita tidak pernah gotong royong. Belum ada sebuah sistem yang seperti ini Bapak Ibu. Belum ada sebuah sistem yang bisa seperti ini. Yang dilakukan dari Batak, yang dilakukan dari Timor Leste, yang dilakukan di luar negeri sana, teman-teman, yang dilakukan di seluruh Indonesia ini membuat kita bahagia, Bapak Ibu. Membuat kita bahagia. Siapapun goal di sana adalah goal kita di sini. Itulah kegotong royongan kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa yang sudah kita lihat, kita dengar, kita rasa tentang bagaimana beliau yang kita titipkan amanah. Sekali lagi, saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, Bapak Ibu, untuk wajib hukumnya segera kita belajar, yang bagi yang belum begitu paham, termasuk saya dan teman-teman semua, apalagi yang baru. Dan segera kerjakan, lakukan, jangan tunda. Jangan tunda. Nah, tegak lurusnya Pak Basri, Pak Darmawan, kita menunggu. Dan kita pun harus bersinergi bersama. Jadi 2 kekuatan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita maju ke depan. Terus kita lakukan. Terus kita lakukan. Nah itu Bapak Ibu yang pingin sekali saya mendorong, saya pribadi dan teman-teman semua di seluruh antero Nusantara ini. Dan luar negeri sebagian. Untuk, yuk Bapak Ibu. Ini akan indah pada waktunya. Tapi jangan lama-lama Ibu. Jangan lama-lama. Lebih cepat, lebih baik. Ini akan indah pada waktunya. Kita harus segera lakukan, kerjakan, jangan lupa. Jangan kita dipermalukan, justru suksesnya kita hanya numpang dari gotong royongnya teman-teman. Malu rasanya. Ya. Yang berdarah-darah, nanti yang terdorong hanya tinggal menikmati hasilnya. Malu kita ya. Ya, jadi berpesan,
pada diri sendiri dan kepada teman-teman semua. Yuk kita lakukan bersama-sama. Yuk kita semangat bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, hampir 200 member yang ada. Kalau kita punya semangat yang sama, gerakan yang sama, jangan menunda, jangan menunda. Masya Allah. Pensiun yang kita idamkan, yang kita mimpikan di depan kita. Jangan biarkan lepas. Jangan biarkan berlarut-larut. Segera kita wujudkan, Bapak Ibu. Segera kita wujudkan, Bapak Ibu. Nah, Masya Allah ya, Bapak Ibu. Apa efek dari semua ini? Efeknya domino dan sangat positif sekali, Bapak Ibu. Apalagi sebentar lagi, saya yakin di seluruh Adiro Nusantara ini kan sudah nih dapat yang sedikit-sedikit netes. Dan mohon kiranya untuk pihak manajemen, merchant yang ada di seluruh daerah segera direalisasikan. Segera direalisasikan. Supaya apa? Biarpun netesnya belum begitu banyak, tapi setidaknya kita sudah mulai mengviralkan bahwa aplikasi air, aplikasi ombak ternyata bisa untuk melakukan belanja dimanapun, kapanpun, belanja apapun di seluruh Indonesia. Nah, ini akan memberikan efek yang sangat positif. Efek yang sangat positif kepada apa? Akan diperlihatkan kepada masyarakat di seputaran kita dimanapun kita tinggal. Ini Bapak Ibu. Nah, coba pada akhirnya nanti kita bayangkan indahnya Bapak Ibu. Indahnya Bapak Ibu. Dikala 66 juta pada akhirnya nanti pelaku UMKM tidak ada produknya yang tidak laku. Yang akan memborong semua itu adalah member-member air, member-member ombak. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa perekonomian tumbuh di mana-mana. Siapa yang melakukan gerakan ini? Aplikasi air dan aplikasi ombak. Bukankah ini impian Bapak Ibu bagi kita semua? Di seluruh Indonesia, bukankah ini yang menjadi visi dan misi perusahaan kita? Naik kelas dari tingkat bawah ke tingkat bawah. Dengan aplikasi air, ombak, keran di dalam. Bukankah ini yang akan diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat Indonesia? Bersinerginya kita bersama dalam membangun ekonomi kerakyatan dengan mengangkat UMKM yang sekarang ini juga menjerit bisa produksi tapi tidak bisa menjual. Ini juga menjadi tugas kita, PR kita. Sehingga apa? Saya menegaskan sekali lagi, sudah tidak masanya kita memperdebatkan apa yang sudah disusun sedemikian hebat oleh putra bangsa terbaik, Pak Basri Badar. Sudah selesai. Yang terpenting saat ini adalah lakukan, kerjakan, jangan tunda. Mereka para UMKM itu, Bapak Ibu, itu menunggu. Tapi kalau kita tidak segera merealisasikan merchant-merchant yang ada di seluruh daerah, belum dilihat keindahannya oleh masyarakat banyak. Seperti apa aplikasi air, seperti apa ombak. Nah, tapi kalau sudah kita lihat, tidak berpikir besarnya dulu, tetapi sudah punya keberanian memulainya, ini sudah menjadi langkah besar yang akan bisa ditiru, dicontoh indahnya. Dan saya yakin Bapak Ibu, ini semua apabila sudah mulai dilakukan, kita akan viral. Viral tapi yang positif Bapak Ibu. Karena apa? KLPI menjadi bagian mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan aplikasinya air dan ombak.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengupas tuntas tentang sampul ini karena sudah semuanya juga pernah membaca ya Bapak Ibu. Sudah pernah meneliti ini semua. Dan sudah mengungkapkan ini semua. Tetapi tinggal saat ini merealisasikan Bapak Ibu. Ya, merealisasikan. Maka saya kadang juga merinding Bapak Ibu, doa-doa tulus dari rekan-rekan kita semua di kala menutup acara. Ya, tulus mendoakan bagaimana Pak Basri, Pak Darmawan, manajemen disehatkan, dijaga kita semua dari orang-orang yang akan merusaknya, dijauhkan dari hacker-hacker. Tulus gitu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya karena apa? Karena kita sudah meyakini bahwa Pak Basri dan Pak Darmawan sudah tegak lurus untuk mengangkat derajat sosial kehidupan kita. Maka menjadi wajib hukumnya kita tidak memperdebatkan, tetapi segera action dari seluruh Indonesia, gempur habis, tuntaskan habis, pensiun kita jangan tunda Bapak Ibu, jangan tunda. Karena itu adalah impian kita. Maka dari itu Bapak Ibu, yuk saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, fokus. Kita bukan orang yang hebat, kita bukan orang yang bisa melakukan kedua-duanya dalam sekaligus, itu nggak bisa. Karena kita tidak bisa konsentrasi dalam waktu yang sama dengan dua objek yang berbeda. Kita tidak bisa Bapak Ibu. Maka dengan melihat kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri kita, yuk kita fokus. Yuk kita fokus, jangan lagi, apalagi selingkuh. Ya, jangan Bapak Ibu. Karena ada beberapa yang kadang punya pikiran, sudah masuk, sudahlah selesai. Tidak lakukan, tidak kerjakan. Sukses adalah menjadi. Kita juga sukses. Kita ikut sukses jatah. Ini jangan, ini orang yang bersifat pecundang Bapak Ibu. Ya, jangan seperti ini, pecundang Bapak Ibu. Ya. Akar kejahatan karena selalu yang dipikirkan adalah duit, duit dan duit. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri, mari dan kita semua untuk fokus Bapak Ibu ya. Fokus hati kita. Pertama hati kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi Ibu? Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Maka ini saya mengajak. Nah, orang yang fokus pada akhirnya Bapak Ibu, atau pemimpin yang fokus, karena kita ini pemimpin untuk diri sendiri, untuk teman-teman kita di kelompok kecil, di keluarga kita, di kelompok kecil barangkali untuk lebih besar daripada itu. Ya, pemimpin, maka saya berpesan kepada Pak Basri, Pak Darman, tegak lurus dengan aji kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka batangnya udah tegak lurus Bapak Ibu, cabang, ranting, daun, bunga, buah, ikut sama Pak Basri dan Pak Darmawan. Saya titipkan itu Pak Basri dan Pak Darmawan. Dan saya pun akan mengikuti. Dan saya mengajak diri saya dan ibu bapak semua menjadi pemimpin yang fokus, yang tegak lurus. Ya, biar nanti Bapak Ibu, nah ini, kalau KD sudah tegak lurus Bapak Ibu, tegak lurus. Maka ingat nanti anak-anak kita Bapak Ibu, itu pasti akan mengikuti kita. Ingat Bapak Ibu, akan mengikuti kita. Yang bukan dengan suaranya yang gelegar, bukan semata-mata begitu Bapak Ibu. Tapi mereka akan melihat, mendengar, merasakan apa yang kita lakukan. Maka kita pasti akan jadi pemimpin yang selalu dirindukan. Karena begitu kita ada di tengah-tengah mereka tutwuri handayani, sing ngarso sung tulodo, ing madyom bangun karso. Ya, mohon maaf kebalik-balik ya. Tapi intinya itu Bapak Ibu, itu seorang pemimpin,
kita akan selalu dirindukan. Makanya tegak lurus, jangan cengenges-cengenges, jangan macam-macam, jangan aneh-aneh. Ya. 1 titik, itu yang kita kerjakan, kita lakukan. Ya, makanya karena yang seperti ini, sebagaimana kita mengikuti Pak Basri dengan Pak Darmawan, ada yang mengikuti, maka ortu kita pasti mengikuti, nggak perlu dipaksa Ibu Bapak. Nggak perlu dipaksa, tapi bagaimana dengan kita bisa menyontohkan yang terbaik. Dan nanti anak-anak kita, anak-anak ortu, pasti akan mengikuti. Makanya, itu harus menjadi pegangan kita, Pak Ibu. Nah, sehingga apa yang terjadi setelah kita fokus, kita tidak akan mudah kecewa. Kita tidak akan mudah capek, kita tidak akan mudah males, kita tidak mudah kesel, dan juga tidak mudah bosan. Kalau kita sudah fokus. Sampai akhirnya kekecewaan, rasa capek, rasa males, rasa kesel, rasa bosan, justru mereka yang tidak sanggup mengikuti kita. Mereka akan gugur dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ke soal buku bijak, Bapak Ibu. 5 bulan kita, mungkin ada yang lebih ya, pembelajaran kita. Tanggal 23 mengatakan bahwa jika engkau duduk makan dengan seorang pembesar, ingatlah siapa dia. Ingatlah siapa dia. Jadi kita harus dengan tahu diri. Ya, harus dengan sadar diri. Harus dengan tahan diri Bapak Ibu. Bila engkau mempunyai nafsu makan yang besar, tahanlah keinginanmu Bapak Ibu. Jangan justru, wah, dari tadi nggak ditawar-tawarin, ini yang saya tunggu, begitu tawarin sikat semuanya. Ya, ya, jangan Bapak Ibu. Jangan rakus akan makanan enak yang dihidangkannya. Barangkali ia hendak menjebak engkau. Paham ya Bapak Ibu ya? Janganlah bersusah payah menjadi kaya. Batalkanlah niatmu. Sebab dalam sekejap hartamu bisa lenyap, seolah-olah ia bersayap dan terbang ke angkasa, seperti burung Raja Wali. Jangan kita berpikir bekerja bersusah payah itu hanya untuk duit, dan duit apa itu. Money oriented. Jadi jangan berorientasinya selalu duit, dan duit. Ya, makanya biang kejahatan adalah mata duitan. Selain dipikirkannya adalah duit, dan duit. Jadi tolong Bapak Ibu, ini dihindari untuk kita semua ya. Tetapi apa yang kita lakukan full, apa yang kita lakukan full dalam rangka meraih kekayaan, tapi kaya maslahat, kaya harta, kaya maslahat. Untuk kemaslahatan keluarga, diri kita, masyarakat banyak. Ini yang keren Bapak Ibu. Nah, kemudian jangan makan bersama orang kikir, ya. Jangan pula ingin makanan yang lezat, sebab ia akan berkata, mari makan, silakan tambah lagi. Padahal maksudnya bukan begitu. Ia berbuntut manis tapi hatinya lain. Maka hati-hati, ibu-ibu, hati-hati. Tahu diri, sadar diri, tahan diri. Ya, ya, jangan ditawarkan. Ya, kita juga belum tahu, kita juga belum tentu maksud yang terkandung di dalamnya. Ya, Bapak Ibu ya. Jangan ditawari, wah, sikat habis. Padahal bukan itu maksudnya. Jangan sampai rakus. Rakusnya kelihatan lagi. Nanti apa yang sudah kutelan, kau muntahkan kembali, dan semua kata-katamu yang manis kepadanya tak ada gunanya lagi. Hati-hati Bapak Ibu, janganlah menasihati orang bodoh, ia akan menghargai, ia tidak akan menghargai nasihat. Orang yang bodoh, bebal, ya, bebal. Kalau kita sudah tahu kebodohannya, jangan menasihati, udah dengan tindakan aja lah. Ini seperti ini seperti ini. Nah, jangan sekali-kali memindahkan batas tanah warisan atau mengambil tanah kepunyaan yatim piatu. Apalagi ini Bapak Ibu, tolong jangankan punya anak yatim, orang punya kita juga
Jangan sampai memindahkan batas. Ya. Sebab Tuhan adalah pembela yang kuat, dialah yang akan membela mereka melawan. Perhatikanlah ajaran gurumu dan belajarlah sebaik mungkin. Janganlah segan-segan mendidik anakmu jika engkau memukul dia dengan rotan. Ia tidak akan mati, malah akan selamat. Ini pembelajaran buat kita, Bapak Ibu. Jadi kepada anak-anak kita sebagai orang tua, sebagai ortu, maupun kepada orang tua sebagai nenek, sebagai kane, silakan lakukan pembinaan, tapi diiringi rasa sayang, diiringi dengan rasa belas kasih. Ya, meluruskan dan meluruskan, tapi jangan dengan dendam. Ya, jangan dengan dendam. Tapi dengan tujuan yang akan dicapai, diluruskan. Ya Bapak Ibu, karena kita sudah tidak muda lagi, kita sudah tidak milenial, tapi kita kolonial, kata Bu tadi kan seperti itu. Tetapi, nah makanya dalam pembinaan kita kan ke ortu ke bawah ini hati-hati Bapak Ibu. Jadi jangan ada unsur yang lain kecuali kita diskusi, musyawarah bersama untuk sama-sama mengantarkan. Anakku, aku senang sekali kalau engkau bijaksana. Aku bangga bila mendengar engkau mengucapkan kata-kata yang tepat. Janganlah iri hati kepada orang berdosa, taatlah selalu kepada Allah, supaya masa depanmu terjamin dan harapanmu tidak hilang. Dengarkan anakku, jadilah bijaksana, perhatikanlah sungguh-sungguh cara hidupmu. Janganlah bergaul dengan pemabuk atau orang rakus, sebab mereka akan menjadi miskin. Jika engkau tidur saja, maka tak lama lagi engkau akan berpakaian compang-camping. Ajaran benar, taatilah ayahmu, sebab tanpa dia engkau tidak ada. Apabila ibumu sudah tua, tunjukkanlah bahwa engkau menghargai dia. Nah, ini Bapak Ibu, untuk kita bersama ya, seperti tadi di muka sudah saya pribadi menegaskan untuk saya pribadi, dan kita bersama, ya, kita ikut, kita nurut dengan apa yang sudah dikemas oleh Pak Bastri. Pasti Pak Bastri, Pak Darmawan, dan manajemen juga bangga dong melihat kita bisa mengikuti aturan, prosedur yang ada. Ya, kita percaya dengan sistem, kita percaya dengan perusahaan, mari bersama-sama kita bersinergi. Seorang ayah akan gembira kalau anaknya mempunyai budi pekerti yang baik, ia akan bangga kalau anaknya bijaksana. Semoga ayah ibumu bangga terhadapmu. Semoga bahagialah wanita yang melahirkan engkau. Perhatikanlah baik-baik dan contohilah hidupku, anakku. Ya. Perempuan nakal yang melacur adalah perangkap yang berbahaya. Mereka menghadang seperti perampok dan membuat banyak laki-laki berzina. Insya Allah. Tahukah engkau apa yang terjadi pada orang yang minum anggur terlalu banyak dan sering mengecap minuman keras? Orang itu sengsara dan menderita. Ia selalu bertengkar dan mengeluh, matanya merah dan badannya luka-luka, padahal semuanya itu dapat dihindarinya. Janganlah membiarkan anggur menggodamu, sekalipun warnanya sangat menarik dan nampaknya berkilauan dalam gelas, serta mengalir masuk dengan nikmat ke dalam tenggorokanmu. Esok paginya engkau merasa seperti telah dipakut ular berbisa. Bapak Ibu mengingatkan kepada diri kita sendiri, ya, dan kita bersama, hati-hati. Rumput tetangga katanya lebih hijau. Ya, belum tentu juga ya Bu Bapak ya. Artinya tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang menggoda kita di luar sana, ketetapan hati, ketetapan pikiran, ketetapan tindakan untuk fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita, air dan ombak dan keran tetap menjadi prioritas Bapak Ibu. Ya, jangan tergoda.
Jangan terlalu banyak pindah-pindah bermain sistem. Itu menunjukkan kita orang yang bodoh. Itu menunjukkan orang yang tidak pandai. Jadi bukan berarti hebat Bapak Ibu kalau kita selalu berpindah-pindah. Ya. Makanya fokus Bapak Ibu. Matamu berkunang-kunang, pikiranmu kacau dan mulutmu mengoceh. Pasti Ibu hidup dalam kegalauan. Makanya saya sependapat dengan para senior-senior kita yang menjustis kita untuk fokus kepada satu titik. Yang menjustis kita untuk segera merealisasikan apa yang menjadi impian kita, goal pensiun. Ini Bapak Ibu, saya hormat kepada para senior-senior kita. Engkau merasa seperti berada pada ujung kapal di tengah lautan, di ujung tiang kapal di tengah lautan, kepala pusing dan kau akan terhuyung. Karena kita tidak akan mampu. Saya juga berpesan kepada diri saya dan teman-teman semua, jangan terlalu banyak dan berlebihan seolah-olah kita hebat bisa menguasai semuanya. Tidak akan bisa Bapak Ibu. Nikmatilah hidup. Ya, nikmatilah rezeki, syukurilah, jalanilah apa yang saat ini sudah ada di hadapan kita bersama. Di hadapan kita bersama. Padukan kekuatan, gerak yang sama. Maka ini akan pergerakan akan cepat sampai tuntas ke ujung pensiun kita Bapak Ibu. Lalu kau akan berkata, rupanya aku dipukul dan ditampar orang, tetapi aku tidak dapat mengingat apa yang terjadi. Aduh, aku ngantuk sekali, aku perlu minum lagi. Bapak Ibu sekalian, makanya berpesan, sekali lagi saya menegaskan kepada kita bersama Bapak Ibu, yuk, ya, jangan terlalu banyak yang menjadi beban pikiran kita, cukupkan. Kita bukan manusia super, kita bukan Superman yang bisa melakukan semuanya. Ya, justru nanti kekalahan akan selalu kita terima. Bapak Ibu, jangan biarkan diri kita letih, badan kita lunglai tapi tidak punya makna. Jangan biarkan itu Ibu. Langkah kita satu tapi memiliki makna yang akan bisa ditiru, dilihat, dicontoh oleh generasi kita berikutnya. Oke Bapak Ibu, itu yang mungkin bisa kami sajikan untuk kita bersama. Dan saya pribadi jauh dari sempurna Pak Fadoli. Ada salah ucap, ada salah pola pikir saya, ada salah tindakan saya, itu saya yang salah Bapak Ibu. Dan mari kita bersama memperbaiki setiap langkah kesalahan kita. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Saya akan berdoa dengan keyakinan saya Muslim, dan Bapak Ibu silahkan menyesuaikan, dan mari kita kosongkan pikiran, kosongkan hati. Kita munajat kepada Allah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh ya Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini teman-teman semua di Zoom, sekalipun tidak bertemu muka, tidak bertemu pandang dengan teman-teman semua, ya Allah sedang menundukkan kepala serendah-rendahnya, hanya berharap dengan segala ketulusan hati, keikhlasan hati memohon kehadirat-Mu ya Allah. Satukanlah kami semua, hati, pikiran, tindakan, satukanlah ya Allah dalam satu bingkai di KLPI, untuk satu langkah, satu gerak, satukanlah ya Allah, dan jauhkanlah hati kami semua bersama teman-teman, jangan sampai berpaling dari KLPI ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah langkah kami bersama teman-teman sekomunitas ini untuk mencapai sebuah tujuan pensiun bersama ya Allah. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Ya Allah, kami rindu kedamaian, kami rindu kebahagiaan bersama keluarga kami ya Allah. Di bawah naungan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia ya Allah. Ya Allah. Dan mudahkanlah ya Allah apabila teman-teman kami semua
mengsedekahkan informasi ini kepada seluruh masyarakat luas. Mudahkanlah ya Allah. Lisannya mudahkan, hatinya mudahkan, dan mudahkanlah teman-teman semua yang diajak berbicara, diajak ngobrol, terbuka hatinya, dan badannya bergabung kepada kami ya Allah, bergabung bersama-sama dengan kami ya Allah, menjadi komunitas pembeli setia. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan yang Maha Kuasa, ya Allah. Dan tolong jaga kebersamaan ini sampai akhir. Silaturahim tidak hanya sebatas bisnis ini, usaha ini, ya Allah. Tapi silaturahim sampai akhir hayat, tolong jaga kami, ya Allah. Ya Allah. Dan mohon kami panjatkan dengan tulus ikhlas kehadirat-Mu, ya Allah. Jaga seluruh manajemen, seluruh manajemen KLPI. Terkhusus ada Pak Basri, ada Pak Darmawan, ada rekan-rekan senior semuanya. Jaga dan sehatkan ya Allah. Kami menitipkan amanah, kami menitipkan hidup kami, rezeki kami lewat tangan-tangan beliau semua ya Allah. Jagakanlah amanah untuk mereka semua ya Allah. Ya Allah. Terakhir ampunilah dosa kami semua ya Allah. Dan dosa para pemimpin kami, dosa orang tua kami, baik yang sudah tiada maupun yang masih hidup ya Allah. Kami tiada arti apa-apa di hadapan-Mu ya Allah. Kami tidak ada kekuatan, tidak ada daya apapun di hadapan-Mu ya Allah. Maka kami serahkan hidup kami ke hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'rur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Ya Allah. Dikembalikan ke Pak Admin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabul ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Kabul. Amin ya Rabbi. Masya Allah, Sayyidina Muhammad. Kita semua. Terima kasih disampaikan oleh Bapak Dodi sebelum ini. Itu waktu sudah tinggal 3 menit lagi tutup acara ini, atau mungkin ada Pak Roy, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Roy. Pak Asmi sudah lengkap oleh Pak Fadoli. Terima kasih Pak Fadoli. Ya, baiklah kalau gitu Zoom pagi ini kita akhiri. Kalau ada kata-kata saya yang kurang pantas, itu adalah kesalahan saya mohon maaf. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima pilar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Salam lima pilar, sehat semua. Salam 5 pilar, semangat. Sampai jumpa kembali nanti malam. Semua sehat semua. Salam lima pilar. Selamat pagi. Selamat Ada ini. Salam 5 miliar. Salam 5 miliar. Makasih. Ya.